Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya dan salam roda 2. As you can see, masih macet-macetan. Namanya juga pejuang harian ya. Sambil denger lagu Blackpink. Sesuai judulnya, gue sebagai pengendara harian yang sudah merasakan macet setiap hari, walaupun ya masih banyak lah yang lebih dahulu merasakan ini daripada gua. Dan gue yakin kilometernya udah gila-gilaan orang yang harian udah dari zaman dulu pakai motor-motor kayak CBR gini atau 250 cc lainnya, atau bahkan moge-moge gitu dipakai harian. Ada loh, teman gue juga ada yang pakai ZX6 buat harian. Sesuai judulnya, gue mau berbagi tips bagaimana gue bisa survive berkendara harian dengan macet yang tiada habisnya. Bahkan di poin-poin tertentu malah makin macet tentunya. Ya pembangunan jalan lah, pembetulan kabel lah gitu. Jalur sepeda yang sepedanya di luar jalur lah. Banyak banget sih. Nah, bagaimana gue bisa survive dan tetap mencoba enjoy gitu? Perlu diketahui yang namanya macet tuh tidak pernah enak. Gue nggak tahu juga siapa yang bilang gue enjoy banget yang namanya macet gitu. Nggak ada kayaknya ya. Kalaupun ada ya gue salut lah. Cuman beberapa tips dari gue ini mudah-mudahan bisa apa ya, meringankan beban kalian para rider harian, karena itu yang gue rasakan juga. Dan tips ini ya nggak sepenuhnya buat motor 250 cc, nggak sepenuhnya buat CBR, bisa buat semua orang yang di harian juga. Itulah tips yang pertama barusan. Ketika ada jalan kosong, enjoy yourself. Ketika ada jalur sedikit terbuka aja, kosong dikit aja, enjoy yourself. Kalau memang itu buat kalian enjoy the ride gitu. Tapi kalau kalian memang yang doyannya santai, ya sudah santai saja. Gue bukannya enjoy ngebut-ngebut, tapi ketika ada kesempatan dan gue pengen apa ya, kadang gue ada keinginan aja untuk narik gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu dan jalan kosong banget, apalagi kayak tadi tuh, kayak ya lagi di flyover kan, nggak mungkin ada yang tiba-tiba nyebrang gitu kan. Jadi gue manfaatkan kesempatan yang ada. Itu tips pertama, pas banget anjir. Ride with your style lah intinya. Kalau kalian sukanya santai, main di kiri ya silakan gitu. Ada temen gue juga yang kayak gitu kok, walaupun dia bawa moge, tapi emang doyannya pelan sebenarnya. Jadi dia enjoy banget setiap kilometernya gitu loh. Santai, maunya di feel-nya tuh dapet riding gitu. Padahal moge tapi ya 80, 100, 80, 100 gitu. Moge maksud gue ya 600 cc ke atas ya. Bukan kayak motor gue ini kan mocil nih sebenarnya, motor tanggung, motang. Nah, terus tips kedua adalah, kalau menurut gua aparel itu penting. Aparel tuh ngaruh banget buat harian. Gua sendiri merasakannya dulu. Gua pakai helm itu kan nggak suka yang pas gitu. Dulu gua pakai helm tuh agak longgar. Gua pakai XL dulu ukuran, tapi ya longgar lah gitu. Pokoknya pipi gue nggak ngepres, jidat gue nggak ngepres. Yang ternyata setelah gue rasa sekarang gue pakai L yang memang pas gitu di pipi, di jidat, ya lebih nyaman sih. Gue merasakan lebih nyaman banget gitu. Jadi pakailah aparel dengan ukuran yang pas, itu satu. Nah, masih berhubungan sama aparel, yang penting juga itu kalau helm, carilah yang enteng.
enteng tuh banyak macamnya sebenarnya. Gue nggak perlu nyebut merek apa gitu. Gue pribadi pakai helm hitungan enteng itu di bawah 1400 gram lah. 1400 gram ke bawah itu enteng menurut gue. Gua harian biasanya pakai HJC Herva 11 yang Deadpool. Nah itu gue pakai harian. Kadang gue pakai Shoei juga, tergantung. Kalau gue lagi males pindah-pindahin intercom ya gue pakai yang lagi kepasang aja gitu. Karena berat helm itu ngaruh juga buat harian, apalagi dengan riding position kayak motor gue gini. Misalkan yang kayaknya kepala lu dongak banget gitu kan. Ini sangat ngaruh. Terus kalau misalkan pakai helm motor kayak gini nih, sport gitu modelnya, tapi pakai helm batok. Helm apa sebutannya yang kayak depan gitu tuh. Nah, itu apa ya? Ya helm batok lah anggaplah ya. Half face. Nah, itu astaga. Half face sebenarnya masalah nggak? Ya, sebenarnya nggak masalah sih menurut gue ya. Secara safety memang full face lebih aman. Tapi maksud gue jangan jadi indikasi gengsi sih kalau lu pakai helm. Namanya buat kenyamanan. Gue nggak pernah gengsi gitu loh. Kayak misalkan waktu itu musim hujan, gue kan hujan-hujanan bawa motor misalkan, karena gue ganti tail tie di belakang itu muncratnya kan sampai ke helm gitu, sampai ke helm, terus sampai tas gue berantakan, ambiar banget. Akhirnya gue pasang mudguard gitu loh, mudguard tambahan ya yang ada bracketnya gitu. Ya gue bodoh amat gitu, orang mau bilang nggak cocok, nggak pantas gitu. Gue nggak ada gengsinya gitu loh. Pakai mah pakai aja. Sama kayak helm, kalau menurut kalian nyaman pakai helm yang full half face gitu ya pakai aja. Intinya buat nyaman, jangan mikir gengsi lah. Terus masih seputar aparel. Kalau menurut gua selain helm, outfit kan ya itu masing-masing punya style dan punya nyamannya gimana, itu masing-masing punya ini sendiri lah ya, preference sendiri gitu. Tapi satu hal yang menurut gua bisa gua share itu adalah mengenai sarung tangan. Glove itu lumayan penting sih menurut gua buat harian. Gua punya beberapa glove. Gua kadang pakai glove murah tuh yang cuma ceban, mereknya iGlove, tau nggak? Itu gue pakai itu kadang buat harian karena adem, tipis, dan angin kan tembus banget gitu. Cuman ya gue juga kadang pakai yang ini juga nih, Alpine Stars yang ini, Shore, karena dia bahannya clothing gitulah, semi kulit, angin juga masih tembus gitu. Fitnya enak di gue cocok lah, karena ya pokoknya enak lah gitu buat harian ya. Terus gue yang jarinya, gue selalu pakai yang jarinya full, nggak pernah gue mau pakai yang setengah gitu karena belang. Walaupun ada yang lebih suka pakai yang setengah gitu, ya nggak masalah juga, nyaman kan masing-masing gitu. Cuman glove itu penting menurut gue, jadi kalian carilah glove paling nyaman sama kalian. Nah ini kayak gini nih tiap hari nih gue nih macetnya nih. Ini kalau malam nih, kalau pagi menjelang siang sih wah ambiar banget panasnya coy. Nah terus kalau urusan glove, gue pun pas beli glove itu gue nyoba minjem punya temen gue gitu. Jadi nggak sembarang gue ngeliat modelnya keren atau apa gitu. Gue nyoba dulu karena gue tahu gue ini pengendara harian, jadi sebisa mungkin gue cari yang paling pas gitu, karena gue pakai setiap hari kan. Nah gue nyobain punya temen gue, kalau ada yang enak ya gue beli gitu kan. Jangan gengsi juga, glove-nya samaan masa sama dia gitu. Ya orang nyari nyaman kok gitu. Dan gue juga punya glove lain, tapi memang yang bahannya full leather, ada karbonnya dikit segala macam. Nah itu
secara kenyamanan kurang lah menurut gua kalau buat harian ya. Tapi kalau buat speeding, buat night ride misalkan, ya masih masuk, masih enak lah itu. Buat harian gua cari glove paling nyaman yang bisa gua dapet, dan so far ini yang paling nyaman nih, Alpine Star Shore ini. Wah gila coy, macetnya gila coy. Jadi di sini tuh memang biangnya macet kan. Ditambah lagi tuh lagi ada pembangunan flyover, dan itu makan jalur banget proyeknya. Dari tadinya berapa ya, 3 jalur kalau nggak salah deh, jadinya cuma 1 jalur gitu. Apa 2,5 jalur, gue lupa lah. Ya beginilah jadinya, panjang banget gitu. Memang sebelum ini udah macet, cuman jadinya makin macet, makin panjang macetnya gitu. Nah terus tips yang berikutnya itu pakai intercom. Kenapa pakai intercom? Sebenarnya kan ada juga orang yang prefer pakai headset gitu kan, atau earphone, headphone, apalah bahasanya ya, earphone lah ya. Masalah nggak sih? Sebenarnya sih enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau pakai intercom itu kan didesain memang untuk ditaruh di dalam helm. Jadi dari si intercom ini, suara yang dihasilkan itu memastikan supaya lu di jalan tetap bisa mendengar sekitar lu. Kayak gue sekarang, gue sambil dengar lagu Blackpink, tapi gue kalau nih mesin mobil klakson atau itu kereta gerak, itu gue masih denger. Karena emang didesain suaranya atau penempatan si speakernya didesain untuk lu berkendara gitu. Sedangkan kalau headset kan memang, headset atau earphone itu kan memang nempel di kuping, didesain untuk lu denger sepenuhnya suara dari device tersebut gitu. Jadi untuk safety sebenarnya lebih aman intercom. Intercom tuh banyak banget sekarang yang murah. Harganya ranging dari 200 ada nggak? 200.000 ada, 300.000 ada, sampai yang mahal sekaligus jutaan tuh juga ada. Dan ada juga yang dia sebenarnya dibilang intercom, bukan intercom karena nggak bisa connect ke rider lain, tapi dia sebatas speaker helm gitu. Itu juga ada, dan harganya murah. Itu bisa jadi opsi kalian tuh, Bluetooth speaker juga kok, bisa connect ke handphone gitu. Enaknya lagi jadi kalau kalian sambil nyari jalan gitu, bisa kedengeran lah di intercom. Ya earphone juga bisa sih, cuman maksudnya lu sambil fokus dengerin petunjuk jalan, sambil dengerin sekitar lu juga gitu, supaya nggak ada kejadian amit-amit ya gitu. Orang klakson lu nggak ngeh gitu, misalkan lu tiba-tiba disuruh turn left gitu kan, tapi lu nggak tahu ternyata wah ada yang ngegas kenceng di belakang, lu nggak denger gitu. Amit-amit lah. Di jalan tuh banyak banget kejadian-kejadian begitu, dan gue udah ngerasain beberapa kali. Ya ampun. Tadi helm udah, glove, intercom udah. Sama kalau kalian motor kopling, gua nggak tahu sih kalau kopling yang apa ya, kayak motor yang rame banget, apa Fiction misalkan, atau CB, itu rasa koplingnya gimana gitu. Gua nggak pernah pakai harian kan motor-motor itu, jadi gue nggak tahu rasanya. Cuman kalau motor kayak gue ini, CB 250RR, aslian keras banget, dan gue rekomen banget kalian ganti Ako 1. Ako 1 itu harganya 2 jutaan lah, anggap ya. Secondnya banyak banget, dari 1,5 sampai 1,8 tuh banyak banget. Dan ini tuh bener-bener menurut gue super worth it menurut gue ya. Kenapa? Kalau gue kasusnya karena gue pakai harian, dan ini bener-bener ngefek kan ke pengoplingan gue, lebih enteng jauh gitu. Tapi kalau
di luar yang bawa harian pun ini enaknya kan universal. Jadi gue udah pernah nge-review Ako Sato. Kalian nanti gue taruh di atas, kalian boleh cek review lengkapnya si Ako Sato ini. Yang intinya adalah menurut gue ini barang yang sangat worth it, barang yang sangat gue rekomen buat pengendara harian motor kopling gitu. Solusi paling mudahnya untuk motor kopling berat yaitu harganya memang lumayan ya, tapi gua pun awal-awal ganti motor ini tuh yang langsung gua kepikiran adalah si Ako Sato gitu. Terus tipsnya apa lagi ya? Tipsnya yang penting terakhir adalah lu berkendara dengan aman aja. Jangan panasan kalau ada motor lain misalkan gitu yang geber-geber atau apa. Gue tiap hari ketemu kok di jalan, banyak banget yang kayak gitu, yang motornya sama, yang motornya lebih gede, yang lebih kecil. Itu tiap hari gue ketemu, yang ibaratnya tuh kayak too many style, banyak gaya gitu ya. Tapi ya santai aja gitu, jangan panas, santai. Karena itu apa ya, gua nyari nyaman sih harian gini, jadi gue santai. Ada juga yang bilang kalau nyari nyaman mah bawa Matic, itu ya bener juga gitu. Cuman ya gimana, gue kan beli motor ini bukan buat San Mori doang ya. Gue pakai aset yang gue punya lah untuk keperluan gue. Ngapain gue beli motor sampai dua, misalkan satu Matic, satu motor ini gitu. Mungkin kalau gue bawa moge beda cerita lah gitu. Tapi kalau ini ya gue masih santai sih. Terus apa lagi ya? Udah sih, paling gitu doang tips dari gua. Kalian juga kalau punya tips yang mau dibagikan, taruh komen di bawah biar semua orang bisa makin dapet informasi, makin dapat ilmu. Sharing is caring. Kalau kalian punya pengalaman macet-macetan juga silakan share di bawah, di komen. Dan gua akan dengan sangat happy terima feedback dari kalian juga, tips-tips lain untuk membuat harian gue makin nyaman. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Salam Roda 2.